Rakyat tukar barang dan jasa untuk rupiah, pemerintah tukar apa ketika cetak rupiah? Rakyat memberi bukti untuk rupiah, pemerintah memberi janji ketika mencetaknya. Kita, rakyat jelata, pontang-panting memeras keringat, menukar waktu, tenaga, dan ide cemerlang untuk secari kertas bernama rupiah. Kita menghasilkan barang, memberikan layanan, dan membayar pajak demi mendapatkan alat tukar yang diyakini berharga. Namun, pernahkah terbersit pertanyaan fundamental, apa yang ditukar pemerintah ketika mereka mencetak rupiah dari udara tipis? Jawaban jujur dan telanjang adalah praktis tidak ada, kecuali janji kosong yang seringkali berakhir pada kehancuran nilai real uang kita. Sejarah seharusnya menjadi guru terbaik, namun agaknya kita enggan belajar. Tengok saja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang melandasi penerbitan Oeang Republik Indonesia, ORI. Di tengah keterbatasan dan perjuangan, para pendiri bangsa yang visioner berani menetapkan 10 rupiah ORI setara dengan 5 gram emas murni, sebuah jaminan konkret, sebuah janji yang bisa ditagih dengan aset berharga. Ini bukan sekadar simbol kedaulatan, tapi juga fondasi kepercayaan. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Seiring perjalanan waktu, janji emas itu lenyap ditelan, pragmatisme moneter digantikan oleh sistem fiat. Sebuah kepercayaan buta pada otoritas yang, sayangnya, seringkali tergoda untuk mencetak tanpa batas. Inilah inti masalahnya. Pencetakan uang tanpa jaminan yang jelas itu jauh lebih mengerikan dari korupsi. Korupsi mengambil uang yang sudah ada. Ia merampok kekayaan yang telah diciptakan, tetapi pencetakan uang yang berlebihan tanpa dasar produktivitas ekonomi yang sepadan adalah perampokan senyap terhadap masa depan. Ia menggerus nilai tabungan, merobek daya beli, dan secara efektif mengurangi kekayaan setiap individu yang memegang rupiah. Inflasi bukanlah musibah alam, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan moneter yang abai. Ini adalah pajak tersembunyi yang mencekik rakyat kecil, sementara para pembuat kebijakan terus mengeluh tentang harga-harga yang naik, tanpa menyadari bahwa merekalah arsitek utama kehancuran ini. Lihatlah ke seberang benua, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Negara-negara ini memiliki mata uang yang relatif kuat dan stabil. Bukan hanya karena cadangan minyak mereka yang melimpah, tetapi juga karena kebijakan moneter yang cenderung konservatif dan terukur. Mereka memahami bahwa kekuatan mata uang adalah cerminan disiplin fiskal dan produktivitas real. Pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak bisa seperti mereka? Jangan katakan kita miskin sumber daya. Indonesia adalah raksasa terpendam. Kita punya cadangan emas melimpah di Papua, khususnya di tambang Grasberg, salah satu yang terbesar di dunia. Kita punya minyak bumi dan gas alam yang tersebar dari Blok Rokan di Riau, Cekungan Kutai di Kalimantan Timur, hingga Blok Masela di Maluku. Ini adalah kekayaan intrinsik yang bisa menjadi penopang, layaknya emas yang menjamin ori di masa lalu, atau minyak yang menopang dirham dan rial. Namun, alih-alih mengoptimalkan kekayaan ini sebagai pondasi nilai mata uang, kita justru terjerumus dalam godaan mencetak rupiah tanpa sangkut paut dengan aset real yang kita miliki. Kontrasnya, mari kita berkaca pada Zimbabwe. Kisah hiperinflasi di sana adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Uang kertas yang hanya berfungsi sebagai dekorasi dinding, nilai tukar yang ambruk setiap jam, dan masyarakat yang terpaksa kembali pada barter karena mata uang nasional tak lagi memiliki arti. Zimbabwe adalah bukti nyata bahwa jika pemerintah mencetak uang tanpa dasar nilai yang kuat, maka kertas itu akan menjadi sampah dan rakyatlah yang menanggung akibatnya. Pertanyaannya kembali, jika rakyat menukar hasil jerih payah mereka untuk rupiah, apa yang pemerintah tukar ketika mereka mengoperasikan mesin cetak? Apakah janji stabilitas yang kerap diingkari,
Ataukah sekadar alat untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai proyek-proyek ambisius yang belum tentu produktif? Hingga hari ini, jawaban atas pertanyaan itu masih mengawang. Dan selama kejelasan itu tidak ada, kita, sebagai pemilik sah rupiah, berhak mempertanyakan. Sampai kapan kita akan terus menukar keringat dengan kertas yang sewaktu-waktu bisa kehilangan nilainya hanya karena selembar perintah pencetakan? Ini bukan sekadar pertanyaan ekonomis, ini adalah tuntutan moral terhadap integritas sebuah negara. Kita punya potensi untuk menopang rupiah dengan kekayaan alam kita. Mengapa kita memilih jalan inflasi yang memiskinkan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, follow, komen, dan nantikan postingan kami selanjutnya.